Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti berbagai praktik baik yang insya Allah sekitar 30 atau 60 menit ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PLT UPT SMA Negeri 13 yang telah memberikan saya waktu untuk mengadakan kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun kegiatan saya di sini berbagi praktik baik si pandai, yaitu tentang implementasi pembelajaran inovatif dan interaktif dengan berbasis teknologi. Adapun tujuan berbagi praktik saya di sini yaitu meningkatkan kompetensi guru, kemudian memotivasi guru untuk terus bekerja maksimal, membantu guru untuk menemukan strategi baru, mendorong kolaborasi antar sesama guru, membangun budaya berpikir positif tentang pendidikan. Kita sama-sama ketahui bagaimana berkembang pesatnya teknologi di zaman sekarang, di era globalisasi ini. Bagaimana kedekatan teknologi dengan kita dalam sehari-hari, bagaimana teknologi begitu dekatnya dengan kita, dekatnya dengan peserta didik, bahkan ada yang sampai lebih banyak memegang gadgetnya dibanding buku. Dalam hal tersebut menjadi sebuah situasi yang meresahkan karena di mana anak-anak lebih fokus dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Maka dari itu merupakan kesempatan dan tantangan buat saya mencari solusi, mencari cara untuk mengurangi penggunaan gadget, karena kita juga tidak bisa mengatakan bahwa tidak bisa bawa handphone ke sekolah. Maka dari itu menjadi tugas kita sebagai pendidik, tanggung jawab kita bagaimana mengakali, bagaimana menyelesaikan hal tersebut. Daripada itu, saya mencoba mencari bagaimana solusi yang terbaik ketika saya mendapat ajakan untuk mengikuti sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kemenristek, yaitu dengan nama kegiatannya adalah Pembatik Pembelajaran Berbasis TIK pada tahun 2024. Di sana kami salah satunya diajar untuk bagaimana membuat sebuah media pembelajaran. Ini yang saya buat adalah multimedia pembelajaran interaktif. Selain ini ada juga yang namanya audio pembelajaran, video pembelajaran, dan game edukasi. Yang sempat saya aplikasikan adalah multimedia pembelajaran interaktif pada materi eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, setelah melakukan aksi, di sini kita bisa lihat bagaimana tanggapan dari peserta didik atau responnya terhadap apa yang telah kita lakukan, di mana ada dampak positif, respon balik dari siswa tentang apa yang telah kita lakukan tanpa harus melarang memegang handphone. Dari berdasarkan uraian tadi bisa disimpulkan tentang mari kita bersama-sama mengidentifikasi setiap permasalahan yang berada di lingkungan sekolah ini, dan jangan menutup akses untuk mencari pengetahuan, kemudian terus berpikir baik, berpikir positif, membudayakan disiplin positif agar tidak terhenti pada satu hal saja. Kemudian marilah kita memanfaatkan teknologi digital di era Gen Z dan generasi Alpha. Cukup sekian untuk awal dari saya akan menampilkan sekilas bagaimana MPI yang telah saya buat.
Wow. Masih dekat. Jadinya Tuhan. Bisa dikat. Oh, silahkan. Ganti jaringan. Kita beralih ke TV yang satu saja. Oke, jadi ini model opening dari multimedia pembelajaran interaktif yang sudah saya buat. Hah? Bisa. Iya. Yeah. Bernalar kritis. Oke, jadi ini ketika dipublish, jadi setiap mengedit kita harus publish agar link yang di hyperlink itu nanti aktif. Jadi nanti kita hanya memberikan link kepada siswa, yaitu di sini bisa dilihat linknya adalah fadli85.my.canva site/exponent. Jadi ini sudah
seperti web jadi terbuka. Bukan lagi, karena ada juga kalau yang buat di Canva, karena kalau tidak dipisah-pisah per slide, hanya berbasis presentasi yang di web kan, sekarang double navigasi, ada dibuat tombolnya tetapi bisa pindah kalau ditekan di mana saja. Kalau kita sudah berbasis web yang sebelumnya, jadi ditekan di mana-mana dia tidak pindah. Kalau yang berbasis presentasi yang di web kan, ditekan di sini dia bisa pindah-pindah. Yang kalau tombolnya juga bisa pindah jadi double navigasi. Ini merupakan opening. Jadi kalau kita get start, bisa diklik get start. Kita jalan. Ini saya kasih opening. Ini. Nah, ini kalau sudah di get start, kita masuk ke cover. Cover bisa berupa merupakan nama kelas, materinya apa. Dengan teknologi perbankan yang berkaitan dengan materi pembelajaran eksponen AI. Perbankan. Untuk memulai pembelajaran silakan klik tombol Start Now. Ya, ketika masuk, ketik Start Now. Nah, di sini sudah ditampilkan juga petunjuk. Kalau ke menu utama bisa tekan yang bergambar rumah. Kalau mau ke halaman selanjutnya next. Kalau mau kembali ke halaman sebelumnya back dan exit keluar. Kita bisa ke home. Di sini menampilkan menu utama. Di sini kita tampilkan tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, latihan, kuis, dan informasi mungkin tentang yang pembuat ataupun isi dari mana saja kita ambil sumbernya. Misalkan sumber tujuan pembelajaran, kita tampilkan tujuan pembelajaran. Ini materi. Tujuan pembelajaran mulai, tujuan pembelajaran peserta didik mampu menggunakan sifat. Bisa kembali lagi ke home, tekan lagi home. Mau melanjutkan materi. Di sini kita bisa tampilkan materi, ada materi literasi, video, anak-anak tinggal pilih, mau pilih yang membaca atau menonton video, karena kan beda-beda macam-macam gaya belajar anak-anak. Jadi kalau pilih literasi, klik literasi, disiapkan untuk bahan bacaan, kembali, back, kemudian mau pilih video. Nah, di sini kita bisa sematkan dari YouTube, bisa juga pakai video sendiri. Tinggal di embed dari link YouTube kalau mau pakai link YouTube. Kembali ke home. Kemudian bisa juga tampilkan contoh soal pembahasan, kembali ke home, kemudian ada latihan. Latihan juga ini karena dikatakan interaktif, jadi latihannya harus dikerja di laman itu sendiri, tanpa harus keluar. Jadi misalkan pilih salah satu jawaban. Kalau pilih jawaban C, oh berarti kalau jawabannya benar dikasih tanda benar, congrats. Kembali, kalau misalkan dia salah nanti juga akan ada jawaban salah. Oh, sorry. Next, latihan kedua, next, latihan ketiga, dan seterusnya. Setelah itu bisa kembali lagi ke home. Kemudian kuis. Kuis di sini kita bisa gunakan berbagai macam platform. Di sini saya coba dengan Google Form dan Quizizz. Jadi di sini intinya kembali lagi tanpa harus keluar dari laman yang kita berikan. Quizizz, Google Form tetap berada pada laman tersebut dengan menampilkan layanan dari platform Google Form. Sedikit lalu. Nah, seperti ini Google Form, jadi tanpa harus keluar ke link Google Form. Sudah terembed yang namanya link dari Google Form. Kembali, kalau bisa mau anak-anak gunakan Quizizz. Langsung anak-anak bisa langsung mengerjakan kuis play now. Kembali home. Informasi berupa pengembang dari media tersebut dan referensi
adalah informasi dari mana kita mengambil materi, video, audio, musik, dan gambar. Exit, kita keluar atau masuk lagi. Itulah sekilas media pembelajaran yang sudah saya buat, yang diberi nama FPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif, di mana bisa digunakan di dalam kelas, tapi kendalanya itu lagi jaringan, kemudian kuota, yang kadang-kadang anak-anak mengeluh dengan kuota. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada saran, kritik, ataupun ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Yang mau bertanya Bu Mafira silakan. Kalau ini yang pertama saya kerjakan kurang lebih 1 minggu. Kalau sudah ada bahan, saya bikin kemarin lagi 1-2 hari. Kalau sudah ada bahannya semua. Jadi kalau sebelum buat yang seperti ini, alangkah baiknya buat dulu storyboard. Apa yang mau dia, misalkan di storyboard itu di slide 1 kita mau isinya apa, cover. Di slide 2 ada petunjuk, materi, kemudian latihan soal dan seterusnya. Supaya memudahkan kalau langsung mau ke sini ke webnya agak membutuhkan waktu lama untuk berpikir. Kalau sudah ada storyboardnya, insya Allah lebih mudah. Ya, silahkan. Ini per materi atau bisa kayak materi sekaligus Bisa tergantung keinginan Anda karena kopi bukan banyak sekali jadinya. Kalau saya sih buatnya per TP, tujuan pembelajaran. Iya. Kalau per materi per buku juga boleh per semester. Mungkin kerjanya 1 tahun. mungkin nanti ada workshop Iya, bisa. Bisa banget ya. Ini cuma istilahnya pemantik. Siapa tahu ada yang mau lebih dalam lagi. Masih ada mungkin. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Thank you.